semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi setelah sekian lama kita gak jumpa ya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi buat ngobrol-ngobrol bareng. Dan sekarang juga aku udah ada tamu spesial. Ini juga di suasana baru. Jadi kita mau ada tamu baru. Ya, kalau biasanya kita mau ngobrol sama ya yang lagi punya kesibukan gitu kan. Sekarang kita mau cari informasi dulu dari tamu yang ada di kampus kita. Bukan tamu sih, pendatang baru ya mungkin. Tapi sebelumnya untuk Sobat Asik kita perkenalan dulu ya. Ini ada kakak-kakak cantik dari calon maba Institut Agama Islam Nusantara Asidikiyah. Kenalan dulu boleh ya kak? Iya. Boleh, nggak usah tegang, biasa aja. Ini dari siapa dulu nih yang mau kenalan? Mungkin dari kakak jilbab hitam dulu deh. Siapa namanya kak? Saya namanya Nur Aini. Nur Aini aja? Iya. Kepanjangannya nggak ada? Enggak ada nih. Bisa dipanggilnya apa nih? Mbak Nur apa Aini? Aini mbak biasanya panggil. Biasanya Aini. Mungkin kalau di sini diganti Nur nggak apa-apa ya? Enggak. Kalau mbaknya satunya siapa namanya? Hana Alia Habsah. Hana Alia Habsah. Ini kalau panggilannya kayaknya Hana ya? Bener ya? Nah, ini kan kayaknya tadi kita udah sempet ngobrol ya sebelumnya. Cuman menurut aku nih kayaknya udah akrab gitu ya mbaknya. Berdua emang udah kenal dari awal atau kenal baru di sini? Baru di sini mbak. Baru di sini. Satu prodi nih kira-kira calonnya? Enggak, berbeda. Baru beda. Oh, alamatnya di mana nih? Alamat saya di Desa Gading Sari. Desa Gading Sari. Kalau Hana? Margo Bakti. Margo Bakti itu kalau dari sini kira-kira berapa menit nih? 2 jam. 2 jaman, lumayan ya. Kalau Gading Sari? 2-3 jaman mbak. 2-3 jaman. Oh, jauh juga ya, lumayan. Nah, karena posisinya kan jauh nih dari kawasan kampus kita. Kira-kira aku penasaran banget gitu. Karena kan kalau aku emang kebetulan nggak jauh dari sini ya rumahnya. Jadi informasi tentang kampus tuh sering kedengeran gitu. Kalau Mbak Hana sama Mbak Aini, karena kan emang jaraknya jauh nih dari lingkungan kampus. Kira-kira tahu informasi kampus ini dari mana? Dari Mbak Aini dulu deh kayaknya. Dari lingkungan sekitar dan keluarga mbak. Lingkungan sekitar sama keluarga. Ya. Ada yang udah alumni mungkin? Banyak mbak, banyak yang udah alumni dari sini. Dan dengar juga mbak, Gimana? katanya di sini tuh udah banyak yang kerja alumni dari sini. Terus udah banyak yang lulus P3K juga. Dari sini. Itu dari Desa Gading Sari sendiri udah banyak ya? Iya. Udah banyak yang dari sini? Lulusan dari sini? Ya mbak, lumayan. Lumayan banyak. Kalau Mbak Hana, kira-kira dari mana nih informasinya? Dari sosial media. Dari sosial media. Aktif nih kayaknya ya. Lincah banget nih. Cuman kenapa sih nggak usah malu-malu, santai aja gitu. Oh, belum kenalan ya sama aku? Gimana? Ya. Oh, belum nih. Iya, kalau aku namanya Sulfiani Salsabila. Kalau di sini biasa dipanggil Silvi juga boleh. Dari program studi PAI semester 3. Kalau Mbak Hana dari sosmed nih taunya. Iya. Yang paling sering banget main sosmed apa Mbak Hana? FB sama Instagram. Anak IG nih. Berapa followersnya nih? Berapa nih followersnya kalau boleh tahu dong? Baru 100-an. Oh, baru 100, enggak baru sih, udah banyak gitu. Kalau yang paling sering banget dapat informasi kampus dari sosmed apa? Facebook. Dari Facebook. Apa tuh Facebooknya? Kira-kira hafal nggak nih? Facebooknya siapa? Facebooknya kampus. Iyain Asidikiyah. Oh, berarti ketahuan nih. Stalking terus kayaknya sampai hafal ya kan. Kalau di sini emang banyak banget informasi dari sosmed ya, sering kesebar juga sih. Cuman kalau lingkungan juga kita hampir sama sih Mbak. Dulu juga aku dapat informasi dari lingkungan, dari keluarga juga. Terus karena penasaran juga kan, apa iya sih yang diomongin itu benar? Akhirnya aku stalking tuh ke sosmednya di IAIN Asik ini. Terus juga kalau Mbaknya nih ya kira-kira ambil prodi apa nih kemarin pas waktu tes? PGMI. Dari awal daftar juga PGMI? Iya. Kalau Mbak ini? PAI mbak. PAI. Kita ketemu dong nantinya. Ya, nah, terus juga nih denger-denger ya, nggak denger terus emang jadwalnya ya kemarin kita untuk maba itu kemarin udah ada tes juga. Terus hari Minggu kemarin ya kalau nggak salah, apa 2 minggu yang lalu nih? Baru ada pra Oscar.
Seminggu. Seminggu yang lalu ya, ada pra-Oscar juga. Kalau tes itu kira-kira kemarin satu gelombang apa enggak nih? Berbeda Mbak. Beda? Ya. Kalau Mbak ini gelombang berapa? Saya gelombang 3. Gelombang 3. Itu kemarin masih ingat nggak kira-kira ada berapa jumlah anggotanya, pesertanya? Kurang lebih 150 orang. 150 orang gelombang ketiga ya? Iya. Tanggal berapa itu Mbak? Tanggal 3 September. Tanggal 3 September. Udah 2 minggu yang lalu ya? Iya. Kalau Mbak Hana? Gelombang 2. Gelombang 2. Masih inget teman-temannya dari mana aja? Ada berapa orang gitu nggak nih? Banyak. Banyak. Ada 75 orang. 75 orang. Itu Iya. gelombang 2 aja ya? Nggak ada Iya. yang gelombang 1 nih. Mungkin ada kenalan gelombang 1 atau gimana? Enggak. Nggak ada. Enggak. Kalau misalnya dari desa nih, kan kalau biasanya tuh anak sekarang tuh kalau mau kuliah atau mau lanjut sekolah gitu nggak mau ya, nggak ada temennya dari desa ya nggak? Kalau Mbak Ana sama Mbak Ina sendiri ada nggak? Ya, saya ketemu teman-teman baru di kuliah ini. Oh, jadi dari desa nggak ada? Nggak ada, Dari Mbak. sekolah asal juga nggak ada? Nggak ada. Kalau Mbak Ana? Ada. Ada, tapi beda program studi atau gimana nih? Beda program studi. Yang satunya ambil apa? PAI. Ambil PAI, temannya sama Mbak Aini nih. Iya. Nah, terus tadi ngomongin sekolah asal ya, belum nanya nih. Kalau sekolahnya dari mana? Masing-masing deh. Mbak Hana dulu deh kayaknya. Dari MA Nur Tebing Suluh. Oh, deket sini ya? Iya. Berarti kemarin mukim juga. Iya. Kalau Mbak Aini? Dari SMK Cendekia Cahaya Maju. Itu dari rumah ke sekolahnya gimana tuh, Mbak? Pesantren Mbak di sana. Oh, di pesantren juga. Di sini juga pesantren juga. Iya. Nanti ketemu. Apa sekamar juga nih mungkin? Iya, sekamar. Oh, makanya akrab nih. Kayaknya tadi satu desa karena udah akrab banget. Ternyata enggak, tapi ketemunya emang baru di sini ya. Iya. Atau dari sebelum masuk udah janjian gitu. Iya, kontekan di WhatsApp. Aku dulu juga gitu kok, tenang aja. Karena aku emang dulu kesini tuh nggak ada temen ya. Karena kan emang biasanya kalau orang tuh mau lanjut sekolah atau mau lanjut ke pesantren harusnya ada kenal dulu. Cuman kalau prinsip aku sih harus ganti ya temennya. Karena kalau teman itu terus kan mungkin ada bosen atau ya namanya orang kan kita nggak tahu ya. Yang dulunya akrab banget gitu, pas ketemu orang baru agak kok lama-lama pengen ganti. Oke deh, iya lanjut lagi deh. Masih banyak banget penasarannya. Nah kemarin kan pas waktu pra-Oscar itu dikasih tahu ya persiapannya buat Oscar besok tanggal berapa sih kira-kira Kak? Tanggal 16 sampai 18. 3 hari ya? Iya. Nginep di sini. Dan itu dikasih tahu nggak nih kira-kira besok pas waktu Oscar apa aja yang perlu dibawa? Terus kira-kira nanti pas Oscar dapat gambaran nggak ngapa-ngapain aja gitu? Suruh membuat video perkenalan sama membuat kreasi dan seni Berkelompok. Per kelompok. Kalau perkenalan itu tadi individu atau kelompok nih? Individu. Terus disuruh kirim ke kakak mentornya atau suruh upload ke sosmed? Di-upload di TikTok. Udah. Suruh nge-tag juga nih TikTok kampus. Iya. Udah juga. Udah. Boleh dong dipromosiin gitu ke teman-temannya. Siapa itu kan yang biasanya kalau yang paling banyak viewers sama like-nya dapat hadiah toh? Iya nggak? Iya. Nah, kesempatan nih mumpung masuk di podcast ini belum ada yang masuk nih maba-maba yang lain. Boleh dong kasih tahu akun TikToknya apa? Punya mbaknya dulu. Alia. Alia 16, Alia 13 atau gimana nih? Ada nggak nih? Alia 88. Oh iya tuh. Bener kan ya? Kalau Mbak ini sendiri? Nuraini 21. Nur Aini 21. Boleh ya nanti dicari tahu teman-teman di like sebanyak-banyaknya biar ada door prize-nya gitu. Kalau nggak dapat door prize nanti minta ya sama kakak panitianya. Harus itu. Nah, terus nge-tag juga nih IG TikToknya kampus. Ya. Atau Hima juga? Hima juga. Hima juga. Kasih tahu juga deh bocorannya mungkin sama teman-teman yang belum follow TikToknya kampus kita. Apa nih kira-kira namanya? Hayo loh. Yang udah nge-tag nih. Iyain asik. Kalau Mbak ini juga udah sama nge-tag juga. Iya, Iyain asik. Oke, nanti bisa dikunjungi ya teman-teman. Nanti juga bisa di like. Di share juga nggak apa-apa ya, biar makin banyak viewersnya nih. Nah. Terus juga kemarin itu pas waktu tes, kalau aku dulu pas waktu masuk sini tuh ada tesnya ada 2.
tertulis sama lisan. Kira-kira kemarin sama nggak nih? Sama aja, Mbak. Sama aja. Masih ingat nggak sama siapa aja gitu pas tes lisannya? Bu Isna. Bu Isna. Kalau Mbak ini? Saya tes itu beasiswa di kantor sama dosennya. Oh, tes beasiswa juga. Oh, jadi pas waktu masuk kemarin pas tes juga ada tes beasiswanya. Iya. Kalau boleh tahu beasiswa apa, Mbak? Beasiswa KTM, Mbak. KTM, bisa dijelasin nggak? Soalnya saya juga nggak tahu nih. KTM itu apa? KTM itu keterangan tidak mampu. Keterangan tidak mampu. Jadi di sini juga ternyata ada ya. Kalau saya tuh kemarin taunya ada beasiswa untuk tahfidz, terus beasiswa aktif organisasi dan lainnya. Cuman ada juga beasiswa KTM ya. Iya, Mbak, ada. Di sini ada beasiswanya tuh ternyata banyak. Saya kira kan saya mau kuliah di sini tuh terkendala sama biaya ternyata. Iya. Terus saya tahu-tahu ada informasi katanya ada beasiswa ternyata di sini. Saya tertarik lah. Saya nyoba dan kemarin di di sini pas tes ya. Di tes langsung disuruh wawancara. Langsung disuruh wawancara. Itu kalau untuk beasiswa KTM sendiri ya, Mbak ya. Ada syaratnya nggak nih kira-kira? Ada syarat dan ketentuannya, Mbak. Ada. Apa aja tuh syaratnya? Ketentuannya itu yang pertama harus lulusan tahun 2021, 22, 23. Lulus dari sekolah sebelumnya ya? Iya. Terus keterangan memang tidak mampu dari desanya. Surat gitu ya? Iya. Selain itu mungkin ada lagi nggak? Ada fotokopi KK, fotokopi KTP, terus piagam penghargaan atau pernah berbakat di apa kayak gitu. Oh gitu, jadi kemarin juga udah lengkap semua ya syaratnya? Alhamdulillah sudah, Mbak. Dan tesnya juga udah lulus? Alhamdulillah sudah. Jadi tuh besok pas waktu kuliah udah clear bener-bener ya, bisa mempergunakan beasiswa itu. Amin. Widih, selamat untuk Mbak Aini. Semoga lancar terus, sukses pokoknya untuk kedepannya. Bahana juga ya, semangat nih. Belum jadi resmi jadi maba loh. Jangan pernah menyerah dulu sebelum mencoba. Tapi ngomong-ngomong ya, Mbak Aini sama Mbak Hana, kan kuliah itu banyak ya tempatnya, apalagi untuk perguruan tinggi kayak sekarang nih. Untuk di wilayah kita juga udah lumayan banyak ya kan tempat-tempatnya. Dan kebanyakan orang, bahkan saya sendiri juga pernah ngalamin dulu, kuliah itu kayaknya kalau di tempat sendiri agak kurang menarik, kurang menantang ya. Ya nggak sih, ngerasain gitu ya? Iya. Pasti tertarik sama yang jauh-jauh karena selain pengen ngerasain kuliah yang jauh, pengen jalan-jalan dan lain sebagainya. Kalau kuliah di tempat kita sendiri tuh rasanya kayak agak kurang gimana gitu, ya nggak sih? Iya, Mbak, awalnya gitu memang. Gitu kan ya. Cuman ya ternyata ekspektasi kita tuh nggak terlalu, ya nggak sesuai juga, gimana ya, nggak gitu juga gitu kan ya kenyataannya gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, kenapa kok milihnya di sini, Mbak Hana sama Mbak Aini? Karena yang dekat ada jurusan PGMI, yang dekat di sini adanya. Oh gitu. Tapi sebelumnya pernah nggak punya keinginan kayak saya, kuliah yang jauh gitu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Disuruh apa gimana nih? Apa emang punya keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Cuman nggak dibolehin? Nggak boleh. Alasannya apa tuh kalau boleh tahu, Mbak? Kejauhan. Enggak, gini misalnya kejauhan karena anak satu-satunya atau anak perempuan dan lain sebagainya. Anak perempuan. Anak perempuan. Nomor anak berapa sih, Mbak? Anak pertama. Anak pertama. Kok nggak boleh ya? Padahal anak pertama gitu kan. Nggak Masih tahu. punya adek ya? Punya. Padahal anak pertama loh, kok nggak boleh? Saya juga ngerasain kok. Karena biasanya tuh kita kalau keinginan kita sendiri, itu kita juga bisa ngerasain kayak nyaman gitu ya kan, karena itu yang kita inginin gitu. Cuman kalau nggak boleh ya mau gimana lagi gitu. Kalau Mbak ini kenapa sih kuliah di sini? Karena biayanya itu, Mbak, biaya perkuliahannya termasuk murah dan ada beasiswanya juga. Sebelumnya juga pernah cari info tentang yang lain gitu atau gimana yang jauh gitu? Ya pernah, Mbak, saya pernah mau kuliah di universitas lain kayak gitu. Cuman kata orang tua jauh juga, biayanya juga kayak itulah, belum ada kayak gitu. Belum ada solusinya, tapi ternyata di sini solusinya. Di sini solusinya. Emang kayaknya takdir kita ketemu ya.
Iya, karena emang gini sih, ada juga di luar sana orang yang hampir sama Mbak ini. Dia pengen banget menikmati bangku perguruan tinggi, cuman ya itu terhalang sama ekonomi. Tapi kalau namanya orang nggak pernah mau cari tahu, ya nggak bakal ketemu solusinya, ya nggak sih ya Mbak? Iya benar itu. Jadi kalau Mbak ini terus dicari tahu terus ya, Iya. akhirnya dapat informasi dari orang-orang lingkungan sekitar, dari keluarga, bahkan dari alumni ya Mbak tadi ya. Iya. Dari alumni, kalau di sini emang ada perkuliahan dan punya solusi banyak untuk orang yang punya niatan melanjutkan di jenjang perguruan tinggi. Terus juga nih yang paling penasaran juga, kan tadi satunya Mbak Hana ambil PGMI, Mbak Aini ambil PAI ya. Ya. Selain menjadi guru dan selain apa ya, emang jurusan pendidikan itu bersahabat banget ya sama wanita. Iya. Bersahabat banget ya kan. Kira-kira alasannya apa sih ngambil program studi ini? Kalau Mbak Hana dulu deh. Karena saya suka dengan anak-anak. Suka dengan anak-anak kecil gitu. Ya begitu. Begitu. Kenapa suka dengan anak-anak? Imut. Oh, imut. Gitu punya adik, makanya adiknya kan disayang banget ya kan. Iya. Disayang banget gitu. Karena emang pengen suka sama anak-anak gitu ya. Iya. Tapi kan kalau di MI, PGMI itu anaknya udah agak menuju tahapan menuju dewasa gitu. Kenapa? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Suka aja sama Suka anak aja kecil. sama anak-anak. Kalau Mbak ini ambil PAI kenapa? Terinspirasi dari guru waktu sekolah, guru pendidikan agama Islam. Biasanya kalau guru menginspirasi ada sesuatu hal yang unik nih dari gurunya. Kenapa tuh emangnya? Ya gurunya waktu ngajar itu asik dan saya tuh mudah paham gitu. Dan saya tuh terinspirasi. Nanti saya besarnya harus kayak beliau kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu ibu siapa namanya atau bapak? Bapak Oh, Udin Bapak. Tamsudin. Oh, bapak menginspirasi muridnya Pak. Jadi akhirnya pengen banget jadi guru PAI. Bapak juga guru PAI. Iya, PAI atau guru bahasa Arab atau lainnya? pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam juga. Ih, keren bapaknya ya. Tapi emang kalau misalnya kita suka sama satu orang guru ya, dulu pas waktu sekolah, kita juga pasti ada hal yang emang kita pengen banget tiruin. Iya. Kalau saya dulu gitu, karena saya dulu kan saya tuh tipe orang yang nggak suka belajar sebenarnya. Jadi saya daripada guru yang masuk jelasin, saya lebih suka guru yang cuma masuk cerita aja. Ya sama Mbak. Sama aja. Jangan Pak Udin juga gitu tuh. Ya Pak Udin tuh kalau lagi lagi belajar kayak gitu jelasinnya tuh banyak. Jadinya tuh kayak oh kayak gini jelasinnya ternyata kayak gini asik kayak gitulah. Oh, banyak, cara penyampaiannya ya. banyak bercandanya juga. Banyak bercanda juga. Gitu. Kalau saya sih lebih seneng guru yang cerita aja. Gitu. Gak tahu kenapa. Ya, walaupun nanti kalau udah habis waktunya tiba-tiba ya habis padahal nggak dapat apa-apa. Cuman ya itu tadi pasti setiap yang disampaikan sama guru entah pun itu cerita itu juga mengandung banyak banget pelajaran yang bisa kita sampaikan karena nggak jauh beda juga dari guru-guru yang kasih kita pembelajaran atau yang kasih kita cerita itu juga pasti datangnya dari masa lalu atau dari pengorbanan guru-guru itu, benar nggak sih? Bener banget. Gitu kan ya. Jadi itu kita juga bisa terinspirasi, termotivasi juga sama pengorbanan guru itu. Terus karena termotivasi juga, jadi kita pengen ya. Dari pengen itu tuh, jadi Mbak ini cari segala cara biar bisa lanjutin kuliah ya. Iya. Oke deh, keren banget untuk Mbak Aini. Terus selanjutnya nih, karena tadi kita udah ceritain juga pas waktu mulai tes, pas waktu pra-Oscar, persiapan-persiapan juga, syarat-syaratnya juga, mungkin dari syarat pendaftaran ya tadi. Kalau kemarin syarat pendaftarannya apa aja nih? Pas waktu mau daftarin ke kampus ini, masih inget nggak? Masa ya sih lupa? Ayo. Ingat. Ingat apa aja tuh? Fotokopi KK, fotokopi surat keterangan lulus, terus ijazah, pas foto, iya, sama apa lagi nih? KTP. Sama KTP. Langsung bikin KTP. Sudah. Udah. Kirain kan nanti nahat aja deh, yang terakhir aja gitu kan. Biasanya tuh kaum santai ya kan. Kalau kayaknya Mbak Hana sama Mbak ini enggak ya. Sat-set, yang penting cepat selesai gitu. Iya. Nyatanya tugas aja udah dikumpul ya kan. Tugas bikin video perkenalan.
Iya. Udah di tag juga, udah di upload juga. Penasaran deh, nanti aku kunjungin ya. Aku penasaran nih cari Ya, Mbak. Jangan lupa like. Jangan lupa. Oke, siap. Nanti kalau misalnya dapat door prize bagi 2 ya. Iya. Ya. Nah, terus juga nih, kalau misalnya pas berangkat kemarin, rumahnya kan jauh nih. Ada kesan nggak? Kesan mau masuk perguruan tinggi yang kayaknya nggak bakal dilupa sampai besok jadi sarjana? Ada. Ada, langsung ada ya. Kayaknya ini bener-bener mendalami banget nih Mbak ini ya. Apa tuh kira-kira? Saya itu kan jauh, jadi waktu tesnya itu diantar sama orang tua. Iya. Bannya bocor di jalan. Naik motor atau naik mobil? Naik motor. Motor. Bertiga, Berdua. dan bocor. Iya. Itu kebetulan bocornya pas lagi di ada jalan sepi atau jalan raya gitu. Jalan raya, cuman gak ada bengkel kan, jauh dari bengkel. Terus jadinya seorang berdua dong. Iya. Turun apa enggak? Ya. Oh, turun. Kirain ada yang nggak turun kan. Biasanya kalau anaknya nggak tahu hati tuh nggak turun kalau kayak gitu. Nikmatin aja diserang sama bapak. Tapi turun ya. Turun. Lumayan jauh nih. Itu apa nyorongnya? Enggak. Sudah lumayan deket lah sama bengkel. 15 menit mungkin ya. Iya. Oke, kalau Mbak Hana ada nggak nih? Mobilnya macet. Mobilnya macet. Iya. Ini beneran ada nih. Iya. Oh, pengorbanan untuk mencari ilmu tuh sekeras itu. Iya. Ini bener-bener berjuang. bener-bener berjuang ya kan. Ini kayaknya nggak bakal dilupa deh. Mobil macet dan barang banyak atau gimana nih? Barangnya banyak. Kan Itu- sekalian berangkat pondok. Oh iya. Kalau Mbak ini kemarin berangkatnya sekalian ke pondok nggak nih? Iya. Dan banyak bawaan juga ya pasti. Bawa Pakai banyak. motornya banyak bocor. Kalau Mbak Hana sama siapa aja berangkatnya? Sama keluarga. Sama keluarga besar. Iya. Bawanya bocor. Itu jauh nggak nih sama jarak? Nggak bocor tapi macet. Oh macet. Terus gimana tuh? Nungguin atau didorong bareng-bareng gitu? Nungguin sebentar. Nungguin sebentar. Tapi nggak telat kan ya sampai sininya? Enggak. Enggak, jadi ya aman aja. Cuman ya mungkin kesannya ya sepengorbanan itukah mencari ilmu? Iya. Segitunya ya. Tapi emang ya namanya hal yang penuh dengan ending kebahagiaan tuh emang perlu diperjuangkan ya. Iya, bener. Oke deh. Tadi udah nanyain rumahnya, perkenalan juga udah, tanya-tanya video udah, terus sosmednya juga udah tahu. FB-nya mungkin bisa deh tahu sekalian. Alia. Alia, ada 88 juga. Enggak. Oh enggak. Al sama Yanya pisah. Oh sama Yanya bisa guys, nanti dicari. Kalau TikToknya Alia88 langsung follow ya nanti. FB-nya Iya. add friend juga nih, jangan sampai lupa. Kalau Mbak ini Nur Aini. Nur Aini 99 atau enggak ya? Nur Aini. Enggak ya? Enggak juga. Oke deh, thank you banget Mbak ini sama Mbak Hana udah bagi cerita, kesan juga. Terus nih yang terakhir ya, satu lagi boleh minta satu lagi ya? Iya. Boleh ya? Iya. Ini tadi berangkat ke sini dari pondokan ya? Iya. Udah makan? Sudah. Sudah kan? Sudah. Jangan bohong loh. Sudah. Udah bener? Sudah. Oke. Soalnya kalau belum nanti ya di belakang lah ya. Nah, karena gini, tahun ini tuh banyak banget ya kan yang daftar. Ya sama sih kayak tahun kemarin juga. Cuman tahun ini lebih wow gitu kan. Nah, di tengah-tengah keturunan keinginan rasa ingin menuntut ilmu atau lanjut ke perguruan tinggi yang udah agak menurun karena pandemi COVID-19, dan Mbak Dua ini juga udah punya semangat untuk lanjutin ke perguruan tinggi. Kira-kira pesan nih untuk teman-teman yang di luar sana atau untuk teman-teman kampus yang udah sama-sama daftar, sama-sama tes, sama-sama ikut pra-Oscar, apa nih yang pengen disampaikan? Karena kan nanti nonton semua. Jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Jaga kesehatan untuk mengikuti kegiatan Oscar Ya. yang sudah dibentuk oleh panitia. Oke, jangan menyerah sebelum mencoba ya. Karena Mbak Hana aja waktu berangkat banyak mobilnya macet tetap sampai sini. Kalau Mbak ini ada nggak nih? Ada dong, harus nih. Ya, buat teman-teman yang di luar sana yang pengen banget kuliah, cuman terhalang karena permasalahan ekonomi, kampus ini bisa jadi solusinya. Wah, keren banget karena pengalaman banget ya Mbak ya. Iya. Tapi jujur sih emang
dengan adanya program beasiswa dari berbagai macam bentuk atau berbagai cara ya beasiswanya, ini benar-benar bisa membantu banget sih Sobat Asik. Karena emang di luar sana tuh banyak juga yang pengen ngelanjutin perguruan tinggi. Satu nih, ada yang terhalang perekonomian, satu juga terhalang karena pengen jauh, tapi nggak boleh ya kan. Akhirnya mutung dan nggak jadi lanjut ke perguruan tinggi juga ada loh, cuman gara-gara hal sepele. Padahal sesuatu hal itu kalau emang udah ditakdirin bakalan kita sampein atau bakal kesampaian ke kita, ini juga akan terwujud dan caranya banyak banget ya Mbak Hana sama Mbak ini. Kayak Mbak Hana juga sama sih kita Mbak, pengennya yang jauh, nggak boleh. Padahal anak pertama, tapi perempuan. Iya. Kalau Mbak Aini, ya karena faktor ekonomi, akhirnya cari-cari. Yang deket juga ada, yang itu jauh, tapi nggak ada beasiswanya juga ya? Iya. Udah jauh nggak ada beasiswanya, yang deket juga ada. Emang kadang gitu sih, yang di depan mata tuh jarang ada terpandang gitu. Yang jauh-jauh sana malah dicari-cari terus. Cuman kita ketemu deh akhirnya. Mantep banget deh. Thank you Mbak Hana sama Mbak Aini. Semangat terus pokoknya. Jangan menyerah sebelum mencoba ya. Iya. Nah, nanti pas Oscar nih ya, denger-denger ya, besok tuh ada tantangan-tantangan gitu loh. Kuat nggak nih? Harus kuat. Harus kuat. Tekannya besar banget nih. Karena udah ban bocor. Udah ban bocor juga ya kan. Kalau udah sampai sini nggak kuat ya percuma ya kan, udah sampai sini jauh-jauh gitu. Udah pokoknya semangat untuk Mbak Hana juga, selamat berjuang di Guru MI. Mbak ini kita jumpa lagi ya di PAI. Iya. Dan untuk Sobat Asik, thank you juga yang udah pantengin terus kita. Jangan lupa tadi FB sama TikToknya di @punya Mbak Ini sama Mbak Hana. Juga bisa follow IG kampus kita di IAIN Asik. Kunjungi juga TikTok kita. Apa nih TikToknya Mbak? @IAIN Asik. @IAIN Asik. FB-nya juga apa nih? Bisa bantu dong kasih tahu teman-temannya. IAIN Asidikia. Oke, thank you Mbak Ani sama Mbak Aina. Hana atau Hani sih Mbak? Hana. Mbak Hana ya, Mbak Hana sama Mbak Aini. Mbak Hana sama Mbak Aini. Oke, thank you. Untuk Sobat Asik juga jangan lupa terus pantengin YouTube kita, juga semua sosmed kita. Yang udah tahu TikToknya Mbak Hana sama Mbak Aini juga boleh ya nanti di-share, biar dapat door prize kita bagi 2. Oke deh, thank you waktunya sekali lagi buat Mbak Hana sama Mbak Aini. Semangat terus pokoknya, semoga sukses, lancar. Amin. Oscarnya juga sehat terus, semangat. Juga bisa ngelewatin semua tantangan-tantangan besok di Oscar. Ada Panjat Pinang mungkin ya kan. Ada gak nih? Nggak ada ya? Nggak ada deh, lihat aja deh besok ada kayaknya. Oke, thank you juga Sobat Asik, terima kasih. Kita jumpa lagi besok, bye-bye. Instagram. Anak IG nih, berapa followernya nih? Berapa nih followersnya kalau boleh tahu dong? Baru 100-an. Oh, baru 100, enggak baru sih, udah banyak